Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GNH pada hari ini, Selasa 3 Agustus 2021. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini untuk kekuatan dan kesehatan yang baru anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk istirahat yang baik pada malam yang lalu. Tuhan tetap setia menjaga dan memberkati kami. Sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar dapat melakukan dan memahami firman Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tersedia bagi kita pada hari ini terambil dari Daniel 3 ayat yang ke-28, yang demikian bunyinya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Lalu bacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Firman Tuhan hari ini diberikan judul Ketika Allah Bekerja. Kapankah Allah bekerja? Kapankah Allah bertindak? Sesungguhnya lah bahwa Tuhan bekerja setiap saat, mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dia mengerjakan segala sesuatu, suka dan duka dipakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun seringkali kita merasa bersungut-sungut, seringkali kita tidak bersyukur, seringkali kita marah karena hal yang tidak kita kehendaki, karena hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan adalah demi kebaikan kita. Tetapi kembali kita harus mengingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengerjakan ketika suka dan duka Tuhan pakai, mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Dia pasti dijamin olehnya. Sekalipun kita mengalami pencobaan, sekalipun kita mengalami penderitaan, Tuhan pasti mengutus malaikatnya untuk menolong dan menyelamatkan kita. Hal inilah yang dirasakan oleh Sadrah, Mesak dan Abednego. Mereka diselamatkan oleh malaikat Tuhan dari bara api yang menyala-nyala. Sadrah, Mesak dan Abednego menolak perintah raja dan lebih memilih melakukan kehendak Tuhan. Kita mungkin hafal dengan kisah ini ya Bapak Ibu. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas, lalu menyuruh mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung emas yang telah didirikannya. Lalu Raja Nebukadnezar menitahkan agar semua orang sujud menyembah patung emas itu. Barang siapa yang tidak mau sujud menyembah kepada patung emas itu
akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrah, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung emas itu. Dia lebih memilih taat kepada Tuhan. Dan hal ini membuat Raja Nebukadnezar sangat marah. Dikatakan meluaplah kegeramannya terhadap Sadrah, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Nebukadnezar memerintahkan kepada beberapa orang-orang yang sangat kuat dari tentaranya untuk mengikat Sadrah, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang sudah ditingkatkan 7 kali lipat panasnya daripada biasanya. Yang terjadi saat itu ketika dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesak, dan Abednego. Sedangkan Sadrah, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan keadaan yang terikat. Kemudian Nebukadnezar terkejut melihat hal itu dan mengatakan kepada menterinya, "Bukankah 3 orang itu yang telah kita ikat dan kita campakkan ke dalam perapian itu?" Dan para menteri itu menjawab, "Benar ya Raja, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka sedikit pun." Disinilah kita melihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah bertindak. Peristiwa kelepasan Sadrah, Mesak, dan Abednego sungguh sebuah kisah yang luar biasa. Dari sudut pandang manusia, hal itu sangatlah mustahil terjadi. Tetapi Tuhan membuatnya mungkin. Tuhan bekerja di situ. Hal yang sama juga dirasakan oleh Petrus ketika ia di penjara. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkannya dari tangan Herodes yang akan membunuhnya pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam sebuah atau suatu situasi yang darurat, ada orang yang membuat semacam perjanjian, semacam transaksional dengan Tuhan. Seperti contoh, jika saya berhasil dalam sebuah pekerjaan atau di dalam proyek yang saya kerjakan ini, maka saya akan giat melayani Tuhan. Kemudian contoh yang lain, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kalau saya lulus ujian, saya akan membaca Alkitab sampai selesai. Saya akan membaca Alkitab sampai habis. Dan mungkin sebagainya, banyak lagi transaksi-transaksi yang dibuat dengan Tuhan. Disebut dengan perjanjian transaksional. Dari situ kita melihat, dari situ timbul sebuah pertanyaan, mengapakah seseorang harus menunggu mendapatkan sesuatu dahulu baru melakukan sesuatu buat Tuhan, baru melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Sebuah cerita atau peristiwa yang berbeda dari biasa terjadi pada para hamba-hambanya, yaitu Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan pada 2 pilihan yaitu menyembah dewa Baal, dewa orang Babel, atau dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan emergensi, mereka tidak berpaling dan tidak
merancang perjanjian transaksional dengan Tuhan. Mereka tidak mau melakukan tawar-menawar demi keselamatan mereka sendiri, tetapi membulatkan tekad mereka untuk setia pada prinsip iman mereka. Setia hanya kepada Allah, apapun resiko yang harus mereka hadapi. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan bertindak dengan caranya. Tuhan bertindak dengan caranya yang dahsyat dan ajaib bagi orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kiranya bisa menguatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong dan menguatkan kita untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan, sehingga kita dapat melihat Tuhan bekerja. Kita dapat melihat Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberi kelepasan, dan Tuhan memberi kemenangan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu bagi kami hari ini. Tolonglah kami agar dapat hidup di dalam firman dan kehendak-Mu, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas hari ini dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.